Wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Matematika Discrete. Ini adalah video pertama atau pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Matematika Discrete. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Selain itu juga nanti saya akan menggambarkan kepada kalian semua atau menjelaskan secara singkat kepada kalian semua tentang apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah Matematika Discrete atau saya sebut sebagai pengantar mata kuliah Matematika Discrete. Oke, kontrak perkuliahan ini merupakan aturan yang akan kita perlakukan dalam perkuliahan ke depan dalam satu semester ini. Oke, kita lanjut. Oke, di dalam mata kuliah Matematika Discrete ini ada beberapa rencana perkuliahan semester atau RPS yang telah saya susun. Bisa kalian cek di folder Edmodo, yang mana mata kuliah Matematika Discrete ini ada tujuan atau capaian program studi yang ingin dicapai dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Kalau dilihat dari capaian program studi, mata kuliah Matematika Discrete ini diharapkan lulusan program studi sistem informasi, teknik informatika dan sebagainya di Universitas Dinamika Bangsa ini memiliki kualifikasi sarjana komputer yang mampu mengimplementasikan keahlian di bidang enterprise informasi sistem manajemen, informasi sistem development untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam industri. Khusus di mata kuliah ini ada capaian mata kuliah, yang mana ada capaian mata kuliah ini setelah selesai mengikuti perkuliahan, ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan menguasai pengetahuan cabang bidang matematika, yaitu matematika discrete, yang mengkaji objek-objek dan struktur discrete. Ya. Nah, mengingat cara kerja komputer sifatnya adalah distrik, maka pemahaman dan penerapan terhadap karakteristik objek dan struktur distrik dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengertian informatika sangat penting. Jadi ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang saya harapkan setelah kalian mempelajari mata kuliah Matematika Discrete ini. Ada beberapa referensi yang saya gunakan dan kalian boleh menggunakan referensi lainnya. Ada buku Kenneth H. Rossens yang membahas tentang Matematika Discrete dan juga aplikasinya di bidang komputer. Ada buku Rinaldi Munir, itu juga Matematika Discrete. Ada juga Xiang Jong Jack, itu juga bahas tentang Matematika Discrete, dan kalian boleh menggunakan sumber-sumber lainnya dalam mata kuliah ini, ya. Oke, selanjutnya di dalam mata kuliah ini nantinya ada beberapa item penilaian yang akan saya ambil selama perkuliahan yang menjadi patokan saya memberikan nilai kepada kalian semua, ya. Ingat bahwa perkuliahan kita menggunakan Edmodo. Di dalam Edmodo nanti saya akan membagikan berbagai informasi terkait dengan materi yang kita bahas. Baik itu video yang saya buat sendiri, baik itu bahan ajar yang saya susun sendiri, maupun bahan ajar atau juga video yang saya ambil dari berbagai sumber lainnya. Misalkan di YouTube yang sudah bagus, yang penyampaiannya sudah mudah dipahami, bisa saya jadikan sebagai referensi dalam perkuliahan nantinya. Adapun hal yang akan saya nilai, ya, yang pertama ini yang sangat fundamental yang menjadi dasar penilaian saya adalah 60%, ya, nilai itu saya ambil dari yang pertama kehadiran, tugas, dan keaktifan. Artinya apa? Kalau kalian semua sudah hadir 100%, ya, tugas sudah dikerjakan semuanya, dan kalian aktif ketika saya bagikan video kalian menonton, saya bisa melihat view-nya, kalian
ada komentar yang diberikan, kalian sikapnya baik, itu menjadi patokan dari nilai 60%. Artinya apa? Artinya kalau hadir, tugas dikerjakan semuanya, hadir selalu, dan cukup aktif dalam perkuliahan, maka nilai 60 atau C sudah ada di tangan. Okay. 10% saya ambil dari kuis, 15% saya ambil dari UTS, 15% lagi saya ambil dari UAS atau ujian akhir semester. Kuis ini akan ada 2 kali pertemuan kuis, ya. Akan ada 2 kali pertemuan kuis, artinya 5% dari kuis pertama, 5% dari kuis kedua. Ingat, 60% dari kehadiran, tugas dan keaktifan. Untuk itu selalu pantau Edmodo, absensi, tonton video yang saya berikan, kerjakan tugas yang saya berikan, karena saya akan menilai setiap tugas yang telah kalian lakukan atau yang telah kalian kerjakan. Dari konversi dari semua nilai ini akan saya menjadikan nilai akhir dari perkuliahan matematika diskrit ini. Selanjutnya, di dalam mata kuliah matematika diskrit ini perlu diketahui bahwa kalau kalian baca berbagai sumber, matematika diskrit ini kan membahas tentang beberapa atau objek-objek yang bersifat diskrit atau tidak kontinu, ya. Atau dalam bahasa modernnya, kajian matematika diskrit ini disebut sebagai matematika informatika karena banyak digunakan di bidang informatika yang berhubungan dengan komputer dan sebagainya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep logika, tentang teori himpunan, matrik. Saya rasa kalian sudah mempelajarinya di matematika kelas di SMA. Relasi dan fungsi, ada induksi matematika, algoritma, dan sampai pada teori graf. Ada teori graf. Sebenarnya ada juga konsep automata yang perlu dijelaskan, tetapi karena ada mata kuliah khusus, nampaknya tidak perlu saya jelaskan, cukup di teori graf. Nah, ini kajian-kajian yang akan kita pelajari di matematika diskrit ini. Oke. Ya, jika ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan atau penilaian yang saya berikan, bisa kalian komentar di Edmodo, ya, atau kalian ajukan pertanyaan di Edmodo. Saya juga ingin mengingatkan kepada kalian semua, lakukan absensi di Edmodo setiap pertemuan. Absensi dilakukan selama 1 minggu, jadi selama 1 minggu itu kalian boleh absensi kapanpun, kalian boleh mengakses video pembelajaran kapanpun, jangan sampai tidak hadir dalam perkuliahan, karena 60% kehadiran, 60% nilai diambil dari kehadiran, tugas, dan juga keaktifan. Pada hari ini juga saya ingin sedikit menjelaskan atau memperkenalkan kepada kalian tentang apa yang kita pelajari di dalam matematika diskrit. Kalau dilihat dari definisi matematika diskrit ini, yang disebut juga dengan matematika informatika, karena konsep daripada matematika diskrit ini banyak digunakan di dalam bidang informatika, bidang-bidang komputer. Karena kalau dilihat dari sejarahnya juga, itu juga di matematika diskrit ini muncul ada pengaruh dari bidang informatika. Matematika diskrit ini merupakan cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit, yang mana objek-objek yang dipelajari dalam matematika diskrit ini seperti bilangan bulat, logika, grafik, dan sesuai dengan sub-sub materi yang saya bagikan tadi, ya. Secara lebih formal, matematika diskrit ini telah dikarakteristik sebagai cabang matematika yang berurusan dengan himpunan yang dapat dihitung, artinya yang berhubungan dengan himpunan yang dapat dihitung. Lawannya apa? Lawannya adalah kontinu atau matematika non-diskrit atau matematika kontinu. Itu lawannya. Ada perbedaan matematika diskrit dengan matematika kontinu. Kalau dilihat dari perbedaannya,
Apa yang dimaksud dengan kata, lihat di kata discrete, bahwa discrete ini kan benda atau benda yang disebut dengan discrete itu jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen yang tidak berkesinambungan. Dia tidak bersambungan. Contohnya himpunan bilangan bulat. Coba lihat, coba kalian pelajari lagi. Coba lihat apa sih yang dimaksud dengan tidak berkesinambungan pada bilangan bulat itu seperti apa. Sedangkan pada matematika kontinu itu kan fungsi dari kontinu itu dalam matematika adalah fungsi yang bila dijelaskan secara intuitif, perubahan kecil dalam masukannya berakibat perubahan kecil pula pada keluarannya. Artinya apa? Pada matematika diskret ini dia hasilnya bisa yang kontinu itu kalau berubah sedikit hasilnya akan berubah pada luaran. Berbeda dengan matematika diskret. Contohnya adalah hubungan bilangan real. Ya, hubungan antara bilangan real. Timbul pernyataan mengapa dan untuk apa kita mempelajari matematika diskret. Kalau dilihat di bidang komputer, kenapa kita perlu mempelajari tentang matematika diskret? Itu dikarenakan karena komputer itu beroperasi secara diskret, bukan kontinu, dengan unit terkecil yang disebut dengan bit. Kan kalian saya yakin kalian mengetahui semua apa itu bit atau disebut sebagai binary digits. Ya. Selain itu juga baik struktur atau disebut sebagai rangkaian dan juga operasi atau disebut sebagai eksekusi algoritma komputer dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep matematika diskret. Jadinya struktur rangkaian atau juga operasi komputer itu dapat dijelaskan dengan matematika diskret. Ya. Selain itu juga apa tujuan kita mempelajari dari matematika diskret ini? Itu dikarenakan kalau dilihat dari konsep matematikanya sendiri, itu mengajarkan kita untuk berpikir secara matematis. Ya, berpikir secara matematis. Kita bisa memahami argumen matematika. Kita mampu membuat argumen matematika. Tidak hanya memahami, tapi juga mampu membuat argumen matematika. Ya, selain itu juga perlu diketahui bahwa struktur diskret itu kan memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika. Ada algoritma, struktur data dan sebagainya, itu merupakan landasan matematis dalam kuliah informatika. Selain itu juga komputer digital itu bekerja secara diskret, itu menjadi alasan. Ya. Tujuan dari kuliah matematika diskret ini sendiri adalah agar kita bisa melakukan penalaran matematika. Kita bisa mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Tidak hanya bisa memahami, tidak hanya bisa membaca, tapi juga bisa membentuk argumen matematika. Selain itu juga dengan memahami matematika diskret ini, kita mampu menghitung atau membuat numerasi atau menumerasi objek-objek yang bersifat diskret. Dan masih banyak lagi alasan dan juga tujuan kita mengapa kita mempelajari matematika diskret ini. Ya. Karena matematika diskret ini di bidang komputer itu sangat penting karena merupakan landasan atau fundamental dari dalam mempelajari bidang-bidang komputer. Oke. Selanjutnya kita lihat dari sejarahnya, kapan sih munculnya istilah matematika diskret atau disebut juga sebagai matematika informatika ini. Kita tahu bahwa cabang matematika diskret ini merupakan salah satu cabang matematika yang membahas tentang sesuatu yang bersifat diskret, bukan kontinu. Yang mana kalau dilihat dari sejarahnya,
Ya, kalau dilihat dari sejarahnya, penelitian dalam matematika diskrit ini meningkat pada paruh kedua abad kedua, abad ke-20, yang dikarenakan perkembangan dari komputer digital. Jadi pada abad ke-20 itu mulai berkembangnya komputer digital. Selanjutnya berkembang di lingkungan universitas, awal muncul pada tahun 1980-an sebagai ilmu dasar dalam mendukung pemahaman komputer. Selanjutnya di dalam teori grafik banyak penelitian dimotivasikan untuk membuktikan teorema 4 warna pertama kali dinyatakan pada tahun 1992, juga merupakan dasar atau bagian dari sejarah munculnya matematika diskrit ini. Dan yang menjadi inti adalah kebutuhan untuk memecahkan kode pada Perang Dunia Kedua juga menyebabkan kemajuan di bidang kriptografi dan juga ilmu komputer teoritis, membuat perkembangan dari matematika diskrit atau matematika informatika ini semakin melejit, sehingga orang berlomba-lomba untuk mempelajari matematika diskrit ini sendiri. Ya, orang berlomba-lomba melakukan atau mempelajari matematika diskrit ini. Sejarah matematika diskrit itu telah melibatkan sejumlah masalah. Banyak masalah yang muncul ketika kemunculan matematika diskrit ini. Ada orang yang menentang, ada juga orang yang mendukung, karena matematika diskrit ini selain manfaatnya sangat banyak, tetapi ada juga efek negatif seperti mendukung dari Perang Dunia, karena ada program-program atau matematika ini menjadi kebutuhan untuk memecahkan kode itu sendiri, kode-kode dalam Perang Dunia. Ini adalah sedikit sejarah dari matematika diskrit, ya. Ini adalah salah satu contoh dari yang akan kita pelajari dalam matematika diskrit berhubungan dengan graf. Grafik seperti ini adalah di antara objek dipelajari oleh matematika diskrit. Ya, misalkan, atau kalian bisa melihat bagaimana grafik lintasan pesawat di dunia ini itu dipelajari di matematika diskrit. Ya, algoritma komputer itu dipelajari, untuk mengembangkan algoritma komputer juga dipelajari dalam matematika diskrit. Itu sedikit pengantar terkait dengan matematika diskrit, mengapa dan untuk apa kita mempelajarinya, bagaimana sejarahnya, contohnya seperti apa perbedaan matematika diskrit dan kontinu. Itu sedikit perkenalan tentang mata kuliah kita dalam satu semester ini, yaitu matematika diskrit. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di laman YouTube ini atau melalui laman Edmodo. Boleh di laman Edmodo, boleh di laman YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.